Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Aulia Zahra beserta rekan-rekan saya, kelompok 3 dari kelas C, mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dibina langsung oleh Bapak Taufan Abina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai makna serta implementasi dari salah satu sila dalam Pancasila. Kami memilih satu, yakni sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum saya mengungkapkan makna dari sila pertama ini, sebelumnya saya akan membahas mengenai sila ini. Maksudnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan hasil perubahan dari sila sebelumnya. Telah kita ketahui, sila sebelumnya yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dianggap terlalu mengutamakan Islam. Oleh karena itu, tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI, sila ini dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, sila yang baru ini dianggap sebagai implementasi dari seluruh agama. Jadi tidak hanya mengutamakan satu agama saja. Mengapa sila sebelumnya tidak dipakai ataupun diganti? Karena takut adanya perpecahan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Umum telah kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari berbagai adat istiadat, suku, ras, utamanya agama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai makna sila pertama. Makna yang pertama yakni pengakuan, kepercayaan, serta keyakinan. Makna yang terkandung dalam sila pertama ini adalah pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia dan dari setiap warga negara Indonesia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang satu sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sederhananya, kita mempercayai adanya Tuhan yang satu yang telah menciptakan kita, menciptakan dunia dan seisinya. Selanjutnya, ada taat dalam beragama. Setelah yang pertama kita percaya, yakin, serta mengakui adanya Tuhan, kita harus taat dalam beragama. Maksudnya, sila ini menciptakan sikap individual agar senantiasa taat dalam beragama, tetap menjalankan agamanya masing-masing sesuai aturan-aturan yang ada di dalamnya, sesuai ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh para pendahulu-pendahulunya, seperti misalnya agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan agama-agama yang lain. Nah, aturan yang dibuat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan diri atas sikap manusia yang tidak terbatas, agar kesejahteraan ataupun kerukunan antar umat manusia itu terjaga. Maka dari itu, kita senantiasa harus taat dalam beragama. Dan yang ketiga adalah kebebasan dalam beragama. Makna sila yang ini adalah memberikan pengakuan serta kebebasan. Jadi, setiap warga negara Republik Indonesia ini secara individu maupun masyarakat berhak memeluk agama yang dikehendaki dan diyakininya, serta mengamalkan ajaran agama yang ia yakini dan telah ditetapkan dalam hukum agama dan undang-undang dasar. Nah, dalam kebebasan dalam beragama ini, kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain untuk sesuai atau mengikuti dengan ajaran yang kita. Misalnya, dalam satu keluarga yang notabene-nya misalnya agama Kristen, ada salah satu anak ataupun anggota keluarga yang dalam dirinya itu meyakini atau menghendaki pilihannya ikut dalam agama Islam. Nah, kita sebagai anggotanya tidak berhak, meskipun kita adalah anaknya atau kita adalah ibu atau ayahnya, kita harus senantiasa menghargai kehendak yang ia inginkan. Oleh karenanya, kebebasan dalam beragama ini sangatlah penting karena menunjang kehidupan spiritual, batin, lahir serta batin dalam diri orang tersebut. Selanjutnya, makna selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gufron, serta implementasinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Dan yang keempat, tak ada paksaan dalam beragama. Makna sila pertama yang keempat ialah tidak adanya unsur pemaksa dan paksaan memeluk agama kepada orang lain. Jadi, setiap individu tidak boleh memaksa kelompok ataupun perorangan untuk ikut masuk agama yang dianut seseorang tersebut.
Itulah mengapa semuanya tergantung dari keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat serta dilegalitaskan dalam segi hukum negara. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Makna sila pertama yang terakhir adalah menciptakan atau membangun pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dan menjauhi sikap ketidakadilan atau membeda-bedakan atau bisa disebut diskriminatif pada ajaran agama lain meski bertentangan dengan keyakinannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikut adalah contoh implementasi dari sila pertama. أشهد أن لا إله إلا الله. Hei, lagi ngapain? Ini lagi main game. Saat dulu yuk, udah azan. Jangan ditunda-tunda ya. Iya. Ya udah, kalau gitu aku sama Sri duluan ya. Dadah. Tahu nggak? Abis ini aku ada tes kosakata. Udah, jangan takut. Serahin aja ke Allah. Jangan lupa berdoa. Terus apa? Usaha kita. Sekarang kamu udah belum? Udah. Kita udah sholat ya? Iya. Sekarang kamu sholat dulu. Terus doa dijamin dari Tuhannya. Aku duluan ya. Makasih banyak atas sarannya. Deg-degan, Udah doa belum? Udah. Ya udah, sekarang kamu tes terus serahin semuanya ke Allah. Semangat. Aku duluan ya. Dadah. Semangat. Lihat deh, nilai aku bagus banget. Wah, keren. Coba lihat. Wah, mantapnya. Wah, besar sekali nilainya. Wah.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Cuplikan tadi adalah contoh dari implementasi sila pertama. Dari cuplikan tersebut, kita dapat mengambil poin yang pertama, percaya kepada Tuhan, yang kedua taat kepada Tuhan, yang ketiga mendahulukan Tuhan, yang keempat melibatkan Tuhan dalam segala urusan, yang kelima bertoleransi dalam beragama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.